Monthly reading buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kali ini gilirannya teman-teman Capricorn ya. Kita bakalan baca nih bacaan bulanannya kalian dengan tema ya yang bakalan kalian temuin setiap bulan. Apakah tema tersebut? Yang perlu kalian waspadai itu apa sih? Ya, tapi nanti kita bakalan lihat koneksi energinya kalian ya. Dengan pasangannya kalian, dalam artian pasangan bisa jadi orang yang kamu sayang ya, jadi suami, istri, ataupun bisa jadi teman, sahabat yang deket lah ya sama kalian semua ya. Oke teman-teman, kita akan lihat koneksinya kamu dengan per zodiak masing-masing ya. Jadi kalau ini Capricorn, nanti kita bakalan lihat energi kamu dengan Aries, dengan Taurus, dengan lain-lain sebagainya. Oke ya teman-teman. Buat teman-teman Capricorn ya, yuk kita baca. Dan general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia di bulan ini aja ya, di bulan kalian mendengarkan readingan ini, which is ini adalah Oktober ya. Yuk segera teman-teman ya, segeralah menuju ke sana karena sayang banget buat kalian lewatkan teman-teman ya. Oke, audio sound terapi, brainwave binaural, isokronik dan lain-lain sebagainya ya. Kamu bisa dengerin secara konsisten dan lihatlah perubahan yang terjadi dalam hidupnya kamu setelah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, dan private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition pastinya berlaku ya. Kita baca yuk teman-teman. Capricorn ya, sekarang ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Oke, kita lihat sekarang menuju ke Capricorn ya. Ini untuk yang jomblo terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Ada Mercury ya. Mercury ini adalah pergerakan, lalu juga perubahan ya. Seperti itu. Jadi bulan ini apa yang perlu kalian waspadai? Yang perlu diwaspadai adalah keinginannya kamu. Jadi jangan terlalu sibuk teman-teman ya untuk selalu ngurusin orang lain. Ya kadang-kadang kamu juga perlu untuk perhatikan diri kamu sendiri. Apa yang kamu ingin lakukan, bukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan. Dan sometimes kamu juga perlu peduli sama diri ya teman-teman ya, punya waktu untuk diri sendiri, me time ya. Seperti itu. Oke. Hal-hal yang gantung juga perlu diselesaikan ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat untuk Capricorn yang terkoneksi dengan Aries. Kita bakal lihat di sini ada Jupiter, that means ya tentang pertumbuhan teman-teman ya, pertumbuhan ini kelihatan juga buat teman-teman yang LDR ya, long distance relation ya, ini juga ada. Lalu juga apa yang perlu diwaspadai? Ketegasan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa jangan digantung teman-teman ya, belajar lebih tegas dalam satu hubungan ya, jangan digantung. Kalau ada problem yang mungkin terjadi langsung diselesaikan ya. Kalau misalkan langsung diselesaikan itu nggak bakalan numpuk. Tapi kalau misalkan kamu tunda, ntar deh, pasti bakalan numpuk lah gitu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada Capricorn yang terkoneksi dengan Taurus, teman-teman. Ada Mercury di sini. Once more ya, ini adalah tentang perubahan ya, tentang pergerakan yang mungkin dilakukan ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini yang perlu diwaspadai adalah kebosanan dan kejenuhan. Gimana caranya supaya kamu dengan orang-orang terkasih kamu tuh nggak bosen atau nggak jenuh? Gimana caranya? Lakukan ya hal-hal yang mungkin membuat kalian itu happy, punya waktu bersama ya, melakukan
hal-hal yang menarik bersama, kegiatan-kegiatan yang positif bersama ya, seperti itu pasti akan naik energinya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga berbuat terbaik ya untuk orang yang kita sayang, mau itu orang tua, mau itu pasangan, mau itu siapapun lah teman-teman ya. Kita pasti punya yang namanya konsep baik itu di kepala kita masing-masing, right ya. Dan mereka pun juga kayak begitu, punya konsep yang namanya melakukan yang terbaik, kebaikan itu seperti apa. Sometimes ya, apa yang ada di kepala kita itu pasti berbeda dengan dia. Nah, tetapi ya ini yang perlu diwaspadai, kalau dua-duanya sibuk ya memikirkan yang terbaik yang bisa dilakukan tanpa bertanya kepinginnya apa, butuhnya apa, kira-kira bakalan nyambung gak sih teman-teman? Enggak lah ya, ujung-ujungnya malah pada sibuk sendiri dengan pikirannya masing-masing. Jadi complicated ya, malah jadi tidak saling melibatkan ya, malah bikin capek, bikin terluka, dan akhirnya mengundang pemikiran yang macam-macam. Nah ya, jadi ayo saling dilibatkan ya teman-teman ya. Lalu kita lihat untuk Capricorn yang have relations, koneksinya dengan teman-teman Gemini ya, Gemini. Kita lihat di sini ada Venus teman-teman ya. Venus ini hal-hal yang berkaitan dengan cinta Indonesia. Oke. Jadi kalau dilihat ini adalah tentang cinta, tentang kasih, tentang sayang, dimana diingetin untuk apa sih, nggak terlalu kebaperan teman-teman, nggak kebawa-bawa perasaan ya, karena kalau misalkan kayak begitu mudah baper, yang ada mudah emosi. Lalu juga hati-hati terperangkap hasrat sesaat yang kamu tahu itu bakalan nggak baik juga, bakalan bikin emosi ya. Lebih adil untuk diri, tidak selalu yang namanya mengorbankan emosi, perasaan, mengorbankan diri ya untuk orang lain, pasangan ya. Karena percaya deh teman-teman ya, untuk teman-teman yang selalu merasa bahwa mengorbankan diri paling banyak ya, itu berarti adalah orang yang gak mampu mencintai orang lain atau gak mampu sayang sama orang lain. Kenapa? Sama dirinya sendiri aja dia tega mengorbankan gitu kan ya, mengorbankan diri, apalagi nanti orang lain gitu loh ya. Jadi jangan sering yang namanya termakan gitu kan sejenak tentang rayuan-rayuan bahwa aku tuh sudah berkorban banyak buat kamu. Kebayang nggak kalau kita hidup ya sama orang yang selalu merasa bahwa dia berkorban lebih banyak ya, sama dirinya dia aja sendiri ya dia mengorbankan diri, apalagi nanti sama orang lain ya dia pasti juga akan mengorbankan. Seperti itu teman-teman. Jadi orang yang nggak mungkin mengorbankan orang lain adalah orang yang sayang sama dirinya dia sendiri, yang sayang dan gak pernah ngorbanin dirinya dia sendiri. Karena dia sesayang itu sama dirinya sendiri, dia pasti tahu rasanya ya untuk bisa sayang sama orang lain itu seperti apa. Oke, ya. Right, teman-teman, sekarang kita akan lihat untuk Capricorn have connection dengan Cancer ya. Di sini ada Pluto. Pluto adalah tentang suatu kelahiran ya, satu awal yang baru, satu kematian dari fase yang lama. Hati-hati terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya teman-teman ya, dan belajar untuk lebih terbuka, belajar untuk tidak yang namanya menyimpan rahasia, apalagi ketika kalian sudah memutuskan untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah Capricorn yang terkoneksi dengan Leo ya. Leo, ada Neptunus. Neptunus adalah tentang ketidakjelasan ya. Ketidakjelasan yang seperti apa yang perlu diwaspadai. Kalau ada masalah jangan ditunda, segera diselesaikan teman-teman ya. Dan gak usah sibuk sama pikiran masing-masing gitu. Kalau misalkan ada yang kayak gimana gak enakan atau apa, segera selesaikan, tanyain langsung, gak usah main-main dengan pikiran sendiri ya. Seperti itu. Lalu juga untuk hal-hal yang gak ada komitmen, gak jelas ujungnya mau kayak apa ya, lepaskan teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita terus-terusan ya pasti kita bakalan nyangkut di situ-situ aja, right? Oke, selanjutnya Capricorn yang terkoneksi dengan siapa nih? Virgo ya. Ada Sun. Ini adalah tentang kejelasan. Kalau tadi Neptunus ketidakjelasan, gak jelas ya, maka Sun adalah kejelasan. Ini adalah tentang cutting ya,
memotong hal-hal yang gak bawa kebaikan untuk hidupnya kamu ya. Hubungan-hubungan yang gak bawa kebaikan, belajar untuk dilepaskan, belajar move on teman-teman ya. Jangan selalu terjebak di selalu lubang yang sama gitu. Udah tahu di situ ada lubang, seringkali jatuh di situ gitu. Ya, seperti itu. Sekarang kita bakal lihat untuk Capricorn yang terkoneksi dengan Libra ya. Kita lihat Capricorn yang terkoneksi dengan Libra adalah Mercury ya. Mercury adalah tentang perubahan ya, tentang pergerakan. Ada komitmen di sini ya, diingetin buat apa sih kamu bagi waktu teman-teman ya. Memberikan waktu buat orang-orang yang disayang. Kadang-kadang ya terlalu sibuk sama orang lain, terlalu sibuk dengan dunia yang lain gitu kan. Dunia pekerjaan lah, dunia lain lah gitu kan ya, sama keluarga sendiri lupa ya. Seperti itu. Lalu juga komitmen juga penting ya teman-teman ya. Jangan tergoda sama hubungan-hubungan yang kiranya sesaat ya, yang hanya memberikan kayak kebahagiaan sesaat, tapi nyatanya gitu aja sama. Lebih peduli dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Punya waktu buat orang yang disayang. Right, selanjutnya kita lihat untuk Capricorn. Scorpio, ada freedom di sini ya. Uranus tentang kebebasan teman-teman ya. Menjadi diri sendiri ketika kita bersama dengan pasangan, dengan siapapun, dengan orang tua dan lain sebagainya. Kalau kita tertekan ya nggak bisa jadi diri sendiri, kira-kira hubungan kalian akan jadi kayak apa? Kayak nggak menyenangkan ya. Seperti itu. Jadi ya bersama pun ya nggak usah yang namanya menjadikan orang lain menjadi seperti apa yang dimau ya, sehingga orang lain tersebut jadi kayak tertekan di sebelahnya kita. Karena hubungan kayak gitu tuh bener-bener gak asik banget teman-teman ya. Tapi juga bukan berarti ketika kita bersama dengan seseorang lalu kita bilang bahwa ya ini kan aku kayak begini gitu kan, gak mau berubah, gak mau melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik ya. Itu juga salah teman-teman ya. Jadi satu visi yuk ya, satu visi. Kalau emang mau bersama ya jangan satunya ke kanan, satunya ke kiri gitu. Tetap bersama, punya visi bersama, tetapi tidak merubah yang namanya nggak bisa jadi diri sendiri, itu enggak ya, seperti itu. Oke. Capricorn Sagittarius, ada Neptunus di sini ya. Neptunus adalah tentang ketidakjelasan. Nah, apa yang perlu kalian waspadai ya? Apa yang perlu kalian waspadai? Yang pertama tentang hubungan ini adalah dengan lebih fleksibel ya. Kalau kita bicara mengenai ketidakjelasan ya, hindari hubungan-hubungan yang gak jelas, yang gak ada komitmen, yang gak ada ujungnya lagi gitu ya. Lalu juga fleksibel boleh, tapi tetap tegas ya teman-teman. Gak usah terbawa-bawa mood ya, apalagi kalau terlalu kaku malah jadi banyak yang kelupa biasanya kalau terlalu kaku. Oke, sekarang kita lihat untuk Capricorn ya. Capricorn ada Venus ya, tentang cinta, tentang kasih ya, tentang sayang, tentang apa ini? Ketulusan ya. Kalau kamu sayang sama orang ya, tuluslah gitu. Jangan bawa kalkulator kemana-mana, jangan hitung-hitung semua ya. Karena apa? Karena itu berarti kamu gak tulus teman-teman ya, tapi modus. Ya, seperti itu. Hati-hati kompor ya teman-teman ya, hati-hati kompor, karena kompor ini bisa jadi perselisihan ya. Konflik-konflik juga bakalan muncul karena kompor tersebut. Hati-hati sih ya, lebih bijak lagi sebelum melangkah. Oke, selanjutnya ada Capricorn have connection dengan Aquarius. Di sini ada Moon ya, which is Moon ini adalah tentang ekspresi, tentang rahasia sesuatu hal yang disembunyikan ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketidakjujuran ya, ketidakterbukaan. Jadi ya salah beberapa contohnya bisa jadi teman-teman lebih apa adanya ya, lalu juga membebaskan diri dari hal-hal yang sifatnya kayak
apa-apa dipendem sendiri, ya berharap pasangannya ngerti ya, emangnya ilmu kebatinan gitu kan ya, nggak mungkin lah teman-teman ya. Kamu harus bicara, kamu harus bilang supaya orang lain itu tahu, itu supaya pasangan kamu tahu. Kalau dengan cara bicara ini nggak masuk ke dia gitu kan ya, berarti cara bicaranya yang diperbaiki, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada Capricorn Pisces ya. Capricorn Pisces ada Saturnus ya. Kalau kita lihat Saturnus berarti ini berhubungan dengan batasan-batasan. So ya, untuk teman-teman ya, batasannya hindari hal-hal yang apa sih nggak jelas, ikatan-ikatan, hubungan-hubungan yang tidak jelas ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat berani move on, berani hubungan-hubungan yang serius dan real ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita kamu ya di bulan ini. Semoga untuk kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, segala sesuatunya baik adanya. Dan kalau pingin banget yang namanya memperbaiki ya hal-hal yang kaitannya dengan koneksi, silahkan kalian masuk ke channel Oracle Card Indonesia yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, always happy and always love you. Bye. Have a great day. Bye bye.